pagi semuanya. Hari ini kita hadir kembali di SD 7 Peguyangan untuk melanjutkan episode 3 dari Guru Berbincang. Nah, hari ini narasumber kita adalah Bapak Wayan Suwardiana. Beliau adalah guru PJOK di SD 7 Peguyangan. Nah, untuk tema kita hari ini adalah topik PMM, iklim sekolah aman mencegah perundungan. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Bu Made. Nah, gimana kabarnya Pak Wayan? Sehat, baik. Oke. Untuk sebelum kita masuk ke topik Pak Wayan familiar dengan kata perundungan ya? Lumayan familiar. Perundungan atau bullying ya topik kita hari ini Pak Wayan. Untuk pertanyaan pertama langsung saja Pak Wayan nih untuk mempersingkat waktu. Menurut Pak Wayan apa itu perundungan nih Pak Wayan? Makasih Bu Made. Pertanyaannya sangat bagus. Sering didengar sama rekan-rekan guru mungkin ya. Jadi yang pernah saya baca itu perundung itu artinya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik. Ya, tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, melalui daring maupun secara langsung, secara terus-menerus. Saya kira begitu Bu Made. Oke. Jadi perundungan itu tindakan kekerasan nih Pak Wayan nih, baik secara fisik, psikis maupun verbal, secara langsung ataupun daring. Nah, apakah semua tindakan kekerasan seperti memukul atau mengejek itu bisa dikatakan sebagai perundungan? Kalau saya pikir tidak ya. Karena Pak Wayan jawabnya tidak, berarti di sini kan ada indikator yang mengklasifikasi sebuah tindakan itu sebagai perundungan, bukan hanya ejekan atau kekerasan biasa. Nah, indikator perundungan itu seperti apa Pak Yan? Jadi ada beberapa indikator yang termasuk perundungan. Yang pertama dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan diri orang atau kelompok lain. Yang berikut terjadinya secara terus-menerus dan berpotensi untuk diulang. Terus-menerus yang berpotensi untuk diulang. Yang berikut adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kuasa antara korban dan pelaku. Oke, ada 3 ya Pak Yan ya indikatornya. Yang pertama dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua memang sengaja dilakukan untuk merendahkan harga diri orang lain. Dan yang ketiga adanya ketidakseimbangan kuasa atau kekuatan antara pelaku dan korban. Nah, ketidakseimbangan kekuatan ini apa Pak Wayan? Apakah hanya dilihat dari fisik bahwa pelaku itu badannya lebih besar dari korban? Apakah hanya kita lihat dari sana saja atau ada keseimbangan kekuatan lainnya yang bisa dilihat? Maksudnya gimana Bu Made? Nah, tadi kan ada ketidakseimbangan kekuatan. Salah satunya kan dengan jelas kita bisa lihat secara fisik ya. Misalnya pelaku itu badannya lebih besar, lebih kuat daripada korban. Nah, selain dari segi fisik, ada nggak dari segi yang lain yang bisa dilihat kekuatan seperti apa yang dimiliki pelaku sehingga dia bisa melakukan perundungan itu? Jadi ketidakseimbangan kekuatan di sini yang dimaksud adalah beragamnya, mulai dari kekuatan fisik pelaku. Jadi pertama yang fisik, setelah itu yang lebih dari korban. Pelaku memiliki kedudukan sosial yang lebih dari korban. Seperti pelaku adalah siswa yang populer di kalangan teman-temannya. Dan bisa juga kekuatan latar belakang pelaku yang lebih dari korban. Misalnya pelaku adalah anak orang ternama. Jadi ketidakseimbangan kekuatan itu tidak hanya kita lihat dari segi fisik Pak Yangi. Jadi bisa dari segi sosial, di mana dia mungkin muridnya itu pandai dan populer sehingga disegani oleh teman-temannya. Dia merasa ini saya nih gitu.
gitu. Nah, atau dia juga dari ke latar belakang keluarganya, dia bisa mempunyai nilai lebih dari keluarganya, misal bapaknya seorang apa gitu ya. Jadi ketidakseimbangan kekuatan ini tidak hanya dilihat dari kekuatan fisik semata. Nah, tadi kan pengertian, terus indikator sama ketidakseimbangan kekuatan. Di sini jenis-jenis perundungan Pak Wayan, kan tidak hanya fisik saja. Apa saja itu jenis perundungan Pak Wayan? Jadi ada beberapa jenis perundungan yang saya ketahui. Yang pertama itu perundungan fisik. Jadi perundungan fisik adalah secara berulang melakukan kekerasan fisik seperti memukul, ya. Jadi seperti memukul, mencubit, itu yang umum sering dilakukan. Memukul, mencubit, menjambak, menampar, dan lain yang dapat menimbulkan luka secara fisik. Yang berikut adalah perundungan verbal. Jadi arti perundungan verbal itu adalah atau yang sering disebut lisan, selalu mengejek, ya, selalu mengejek dan menghina dengan tujuan menghilangkan kepercayaan si korban. Yang berikut perundungan sosial atau relasional, yang artinya adalah dipermalukan dengan menyebarkan nomor atau kabar bohong yang membuat korban merasa terpojok, ya, merasa terpojok atau dimusuhi dan merusak relasi sosial korban. Jadi yang perundungan berikut perundungan daring atau cyber bullying. Itu artinya perundungan yang terjadi di ruang digital, di media, mungkin di media sosial, bisa dikatakan seperti itu, Bu Madin. Yang berikut ejekan dan perpeloncoan. Yaitu ejekan itu adalah menyerang pribadi korban sehingga menimbulkan sakit hati, ya, luka mendalam. Ini yang paling penting ini, Pak, apa namanya, paling berat kayaknya menyembuhkan sakit hati, ya. Jadi perpeloncoan dilaksanakan secara berkelompok atau memanfaatkan korban itu sendiri. Oke, jadi jenis perundungan itu ada fisik, lebih ke tubuh, ya, luka yang bisa kita lihat secara kasat mata. Terus perundungan verbal melalui kata-kata untuk merendahkan jati diri seseorang. Terus ada sosial atau relasional, menyebarkan kabar burung atau kabar bohong untuk mengucilkan korban dari relasi sosialnya. Terus ada perundungan secara daring atau cyberbullying yang dilakukan di media sosial. Sepertinya saat ini sangat banyak Pak Yayan ya terjadi di media sosial itu. Anak-anak karena paling cepat dan mudah. Ketikan itu tidak berperasaan Pak Wayan ya. Asal ngetik saja dia. Entah apa nanti dampaknya terhadap orang yang membaca. Iya, betul. Nah, sekarang kita sebagai guru kan di sekolah itu sebelum kita menindaklanjuti perundungan yang terjadi kan kita harus tahu dulu siapa-siapa saja yang terlibat dalam perundungan itu. Nah, peran apa saja Pak Wayan yang ada dalam tindakan perundungan ini? Jadi peran yang bisa dilakukan dalam perundungan ini itu adalah pelaku adalah orang yang melakukan perundungan itu sendiri. Yang berikut korban adalah target aksi perundungan. Target, ya, sudah ditarget, sudah direncanakan siapa yang kita akan jadikan sasaran korban. Jadi penonton atau bystander, ya, penonton atau bystander adalah orang yang tidak terlibat dalam perundungan. Bystander dibagi lagi menjadi dua, yaitu bystander aktif dan pasif. Bystander aktif itu adalah orang yang merasa ikut, ya, orang yang merasa ikut senang dalam mendukung perundungan itu, biarpun dia tidak secara langsung melakukan dan terlibat di dalamnya.
Jadi bystander aktif, pasif ya. Sekarang yang pasif yaitu orang yang menyaksikan, ya, orang yang menyaksikan perundungan tanpa membantu atau mendukung. Mereka cenderung diam aja, mungkin dikatakan penonton ya. Saya kira demikian Bu Made. Berarti dalam bully itu tidak hanya ada pelaku dan korban saja Pak Wayan, Iya. tapi ada yang disebut dengan penonton atau bystander. Jadi saat terjadi perundungan, orang-orang di sekitar pelaku dan korban itu juga sebenarnya terlibat, cuma tidak terlihat, kan seperti itu nih. Jadi tadi bystander itu ada dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, yang aktif ini orang-orang yang menyaksikan dan merasa senang, mendukung dia terjadinya tindakan itu. Nah, yang pasif ini sendiri dia cuma sambil lalu aja Pak Wayan ya, dibantu enggak, dilaporkan enggak, didukung juga tidak, kan gitu nih. Nah, sekarang menurut Bapak kenapa tadi kan ada bystander tuh, ada yang aktif, ada yang pasif. Kenapa seseorang memilih menjadi penonton padahal dia punya kemampuan untuk menolong? Kenapa Pak Yan? Ada motif nggak di belakangnya itu? Saya pikir ada motifnya ya. Jadi yang pertama itu mereka itu merasa bahwa perundungan itu adalah hal yang biasa terjadi. Mungkin dia udah sering menyaksikan, oh udah biasa, dia pikir seperti itu. Padahal itu perundungan. Ya, yang berikut itu mereka tidak mau ikut campur masalah perundungan tersebut dan mereka takut. Ya, mereka takut menjadi target perundungan berikutnya. Ya, itu yang dihindari mungkin sama yang menyaksikan perundungan itu sendiri. Takut dia Pak Ya, Yan, kalau dia membantu nanti dia yang jadi sasaran selanjutnya ya. Nah, sekarang kita sebagai seorang pendidik di lingkungan sekolah, untuk mengatasi tindakan perundungan ini apa yang dapat kita lakukan Pak Wayan? Jadi menurut saya ya, jadi apa yang bisa dilakukan mengatasi perundungan. Ini kebetulan kita kan di sekolah, jadi yang bisa kita perhatikan itu yang pertama belajar berempati ya terhadap korban perundungan itu sendiri. Belajar berempati ya. Yang berikut, pendidik dapat membantu dengan memastikan korban merasa aman di lingkungan di sekolah itu, merasa aman. Bagaimana dia kita lindungi biar lebih aman, merasakan lebih nyaman dan aman di sekolah. Yang berikut, pendidik dapat membiasakan diri untuk peka, ya, untuk peka terhadap kondisi fisik siswa, dan juga dapat melakukan pendekatan secara personal terhadap korban, ya, berkonsultasi dengan orang tuanya, mungkin orang tua korban, untuk strategi di dalam dan di luar sekolah. Oke, jadi kita sebagai pendidik itu pertama harus punya rasa empati dulu Pak Wayan. Jadi kita harus menempatkan diri kita gimana sih sebenarnya perasaan korban. Pada saat ada orang yang melaporkan perundungan, ya jangan disalahkan Pak Wayan, kamu sih kayak gini, jangan dikasih kata-kata kayak gitu. Jadi kita sebagai pendidik harus terima laporannya, kita berempati bahwa perundungan itu bukan kesalahan dia ya Pak Wayan. Terus kita harus belajar juga untuk memastikan bahwa korban itu merasa aman di lingkungan sekolah kita. Gimana ya caranya? Apakah kita pisahkan dulu dia dengan pelaku atau seperti apa? Nah, yang selanjutnya kita dapat berkonsultasi juga dengan orang tua korban ataupun orang tua pelaku Pak Wayan. Jangan hanya kita fokuskan ke korban saja, kita abaikan pelakunya. Nah, selanjutnya, ini menyambung pertanyaan yang tadi. Tadi kan untuk korban Pak Wayan, berempati, merasa nyaman, terus berkonsultasi. Selain kepada korban, kita sebagai pendidik untuk
sebaiknya kita bersikap seperti apa Pak Yan kepada pelaku dan bystander atau penontonnya? Jadi selain kita perlakukan korban, kita juga memperlakukan si pelaku juga ya. Ada beberapa ya sikap pendidik yang bisa kita lakukan pada pelakunya. Yang pertama itu adalah tanamkan dalam diri meskipun dia adalah pelaku ya. Jadi dia juga adalah anak-anak kita, anak-anak ya, sehingga kita harus mendengarkan secara empati tentang latar belakang masalah anak yang mendorong dia menjadi pelaku ya. Jadi apa yang melatar belakangi dia bertindak seperti itu. Jangan ya. langsung dijudge, Ya, jangan langsung dijudge. Mungkin ada masalah di keluarga atau masalah di mana-mana ya. Kita nggak tentu di luar lingkungan sekolah kan banyak ya pengaruh-pengaruh yang bisa masuk, yang negatif itu lebih banyak kadang-kadang masuk. Yang berikut itu adalah memberikan konsekuensi ya, konsekuensi yang relevan dan proporsional ya. Jadi yang berikut mengajak pelaku untuk berani meminta maaf, diikuti dengan pertanggungjawaban atau atas tindakannya ya. Pertanggungjawaban atas tindakan apa yang dilakukan itu dia harus bisa bertanggung jawab terhadapnya. Jadi kita tidak boleh juga asal memberikan hukuman Pak Yan. Jadi hukumannya dia tuh harus relevan dan proporsional sesuai dengan tindakan bully yang dia lakukan gitu Pak Yan. Kalau kepada penonton Pak Yan? Kalau pada penonton yang pikir ya tetap kita mengapresiasi ya, mengapresiasi laporannya saat ada anak yang melaporkan tindakan perundungan yang disaksikannya. Mungkin sebagai saksi itu susah. Iya. Ya. Beban mental dia Pak Yan ya. Ya, yang berikut kita juga harus menanyakan kondisinya setelah menyaksikan tindakan perundungan. Ya, jangan didiamkan aja. Kita harus tanyakan juga dia kenapa ya. Jadi berikut menanyakan kesediaannya untuk lebih terlibat dalam mengatasi tindakan perundungan itu sendiri. Jadi yang pertama saat ada siswa yang bystander itu melapor, pertama kita harus apresiasi ya keberaniannya dia untuk berani melapor. Kedua kita harus pastikan mental anak itu aman Pak Yan ya. Jadi dia tidak merasa takut yang berlebihan terhadap apa yang dia saksikan itu. Nah yang ketiga kita tanyakan kesediaannya dia untuk terlibat lebih jauh Pak Yan ya. Siapa tahu dia mau menjadi alay atau pendukung dari korban ya. Selanjutnya tadi kan mengatasi nih Pak Yan ya, mengatasi perundungan itu kan artinya sudah terjadi perundungannya di sekolah kita. Nah sebelum terjadi itu kan kita bisa mencegah. Nah kan seperti kata pepatah Pak Yan, lebih baik mencegah daripada mengatasi. Nah menurut Pak Wayan, bagaimana cara mencegah terjadinya perundungan, terutama di bidang pendidikan ini? Jadi untuk mencegahnya di sekolah itu kita harus minimal ada BK ya, membuat 3 layanan BK ya. 3 layanan BK itu berupa yang pertama itu layanan dasar. Layanan dasar atau untuk seluruh siswa di sekolah untuk tujuan preventif, ya preventif pencegahan. Seperti edukasi dan sosialisasi tentang perundungan ya, kita jelaskan kepada anak-anak tentang kumpulkan anak-anak apa itu perundungan, kita jelaskan ya. Yang kedua adalah layanan responsif. Responsif itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ya, yang memerlukan penanganan mendesak dan segera. Ya, yang ketiga cepat Pak Yan ya responnya ya. Ya, dukungan sistem. Ya, dengan membuat kebijakan dan prosedur ya yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan perundungan di sekolah itu sendiri. Oke, jadi harus ada layanan dasar untuk seluruhnya ya, setidaknya biar siswa tuh mengenal dulu Pak Yan ya, apa itu perundungan, apa jenisnya, kenapa harus dihindari, kenapa tidak boleh dilakukan. Terus ada layanan responsif untuk mengatasi secara cepat
jika terjadi tindakan itu Pak Yan ya. Dan yang terakhir dukungan sistem seperti apa tadi Pak Yan, program sekolah anti bully misalnya seperti itu nggih. Jadi di dukungan sistem ini kan kita harus melibatkan seluruh peserta didik dan seluruh pemangku kepentingan sekolah nggih. Dan selanjutnya Pak Yan, tadi kan memang dukungan sistem tuh sekarang di dalam dukungan sistem ini contoh program seperti apa yang bisa kita buat di sekolah Pak Yan? Yang dasar dan dulu, jangan terlalu yang ribet ya Pak Yan ya. Yang gampang-gampang aja. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama itu adalah sekolah dapat membuat sistem melapor kasus ya. Kita dapat melaporkan kasus yang mudah diakses oleh siswa seperti WA ya. Karena zaman sekarang udah teknologi maju ya, seperti WA itu gampang, lebih cepat ya. Hampir semua punya ya, Pak Yan ya. telepon atau situs sekolah ya. Kita kan udah punya situs sekolah itu. Ya, yang lebih cepat tuh WA ya. Udah hampir semua anak tahu gitu. Ya, yang kedua itu sistem pelaporan. Sistem pelaporan ini kemudian disosialisasikan secara masif pada seluruh peserta didik seperti pemasang poster. Nah, mungkin di kelas-kelas sudah dipasang poster tentang perundungan tuh, ya. Yang berikut adalah membuat kebijakan anti bullying yang melibatkan warga sekolah. Oke, jadi kita internal dulu Pak Yan ya, mungkin di antara guru-guru sama dewan guru sama kepala sekolah bikin dulu SK anti bully-nya, terus bikin sistem organisasinya, terus ada kontak personnya ya Pak Yan ya, yang bisa dihubungi jika siswa menemukan itu. Setelah kita punya semua itu, kita bikinkan dia poster atau pamflet, kita sebar ke murid-muridnya biar dia tahu kalau nanti menemukan kasus seperti itu siapa yang dihubungi gitu Pak Yan. Nah, selanjutnya Pak Yan, tadi kan dukungan sistem melibatkan seluruh peserta didik dan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Nah, pemangku kepentingan sekolah ini kan ada orang tua juga Pak Wayan ya. Bagaimana cara kita melibatkan orang tua Pak Wayan? Jadi yang dapat kita lakukan ya, yang pertama itu membangun komunikasi yang baik terhadap orang tua terkait dengan kondisi siswa itu sendiri ya. Jadi membangun komunikasi itu penting gitu ya. Jadi yang kedua itu mengajak orang tua murid peka terhadap keadaan anaknya sendiri ya, peka, dia harus tahu tentang keadaan anaknya sendiri itu. Yang ketiga melibatkan orang tua dalam penanganan kasus perundungan. Oke, jadi orang tua itu harus peka ya di rumah ya Bapak Ibu ya. Apakah anaknya hari ini ceria atau anaknya hari ini bersedih, kan orang tua harus tahu Pak Yan terutama fisik ya Pak Yan ya, yang pertama kali dilihat kan harus ditanyakan sampai di rumah kenapa bisa luka gitu ya. Jangan baru anaknya luka paling jatuh, jangan berasumsi seperti itu, bahwa orang tua tuh harus peka terhadap kondisi anaknya. Nah, kita sebagai seorang pendidik juga harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua Pak Yan ya. Bukan hanya dalam perundungan tapi semua kegiatan di sekolah Pak Yan. Nah, yang terakhir Pak Wayan, dari topik PMM-nya Pak Wayan ini ada yang menarik yang saya lihat kemarin, yaitu program Roots Pak Yan. Menurut Pak Wayan nih, menurut pandangan Pak Wayan, program Roots itu napi nih kan? Kalau menurut saya program Roots itu adalah ya program pencegahan perundungan ya, program pencegahan perundungan yang dilakukan oleh UNICEF ya, organisasi kesehatan dunia ya, UNICEF Indonesia, di mana program ini memusatkan peran peserta didik di sekolah sebagai agen perubahan dan menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebayanya, di antara temannya sendiri juga. Jadi demikian teman-teman. Baik, terima kasih Pak Wayan, informasinya sangat menarik sekali hari ini, pencegahan perundungannya. Nah, yang dapat saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, perundungan itu adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, secara verbal maupun secara langsung
Nah, kita semua sebagai seorang pendidik harus terlibat. Selain sebagai pendidik, kita juga harus melibatkan orang tua dan lingkungan dalam mencegah dan mengatasi perundungan. Sekian dari pertemuan ketiga kita.